Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu langit dukuh waringin tampak mendung. Udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di ujung desa, berdiri sebuah gubuk reyot yang sudah puluhan tahun ditempati oleh Nenek Saminem. Gubuk itu sederhana, berdinding, anyaman bambu yang sudah mulai lapuk, dan beratap seng berkarat. Di sanalah Saminem tinggal seorang diri, sejak suaminya meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Nenek Saminem sudah bangun sejak subuh. Ia menanak nasi di tungku kecil, sambil sesekali batuk karena asap kayu yang masuk ke tenggorokannya. Ia tak tahu bahwa pagi itu akan menjadi hari terakhirnya menempati gubuk itu. Sekitar pukul 8, suara mobil terdengar dari jalan utama desa. Beberapa warga terlihat mengintip dari balik jendela. Ada yang berdiri di pinggir jalan. Kepala Desa Suraji datang bersama beberapa aparat desa dan pekerja bangunan. Di tangan mereka ada kertas dan peralatan pembongkaran. Kita bongkar saja, langsung. Udah jelas tanah ini masuk kawasan pengembangan wisata. Surat izin pembangunan udah keluar, ucap kepala desa dengan suara keras. Nenek Saminem keluar dari gubuknya, menatap rombongan itu dengan wajah bingung. Ada apa ini, Pak Lurah? Tanyanya pelan sambil berjalan tertatih. Bu Saminem, mohon maaf, tanah ini sudah masuk dalam wilayah proyek pembangunan villa. Ibu harus segera pindah. Hari ini juga, kata Suraji dingin. Loh, ini tanah peninggalan suami saya. Saya punya. Suratnya, Pak. Ini, ucap Nenek Saminem sambil menggenggam lembaran kertas tua dari dalam tas kecilnya. Suraji mengambil surat itu sekilas, lalu menyeringai kecil. Pur, ini surat lama, tidak ada sertifikat sah, tidak diakui pemerintah, ini sudah final. Beberapa warga mulai berkumpul melihat keributan dari jauh. Ada yang kasihan tapi tidak berani bicara. Kepala Desa Suraji dikenal galak dan suka main kuasa. Tolong jangan digusur, Pak, saya nggak punya tempat lain. Ini satu-satunya warisan dari almarhum suami saya, pinta Nenek Saminem. Suaranya mulai bergetar, tapi Suraji mengabaikannya. Dia memberi isyarat pada para pekerja. Beberapa langsung mendekat membawa palu dan linggis. Satu persatu bagian gubuk mulai dihancurkan. Pak, jangan, Pak, teriak Nenek Saminem sambil memeluk tiang rumahnya. Tapi pekerja itu tetap menghantam kayu penyangga dengan keras. Tiang itu roboh, dan atap seng ikut runtuh. Seorang petugas menarik tubuh ringkih Nenek Saminem agar menjauh. Bu, minggir dulu, bahaya. Nenek itu terjatuh di tanah. Lututnya luka, tangannya kotor, penuh tanah. Ia menangis, tubuhnya gemetar. Tidak ada satupun yang menolongnya. Rumah itu rata dengan tanah, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Barang-barang nenek yang sedikit, tikar, alat masak, beberapa baju, dilempar begitu saja ke pinggir jalan. Kami kasih waktu sampai sore, Bu. Silakan ambil barang-barang Ibu. Setelah itu, tanah ini ditutup dan dijaga, ujar salah satu petugas dingin. Mereka pergi begitu saja. Hanya debu dan reruntuhan yang tersisa. Warga yang menonton pun perlahan membubarkan diri, tak berani ikut campur. Nenek Saminem hanya bisa terduduk lemas. Ia tak tahu harus kemana. Hari semakin sore dan gerimis mulai turun. Dengan tubuh renta, ia memunguti satu persatu barang-barangnya. Tapi tidak semua bisa dibawa. Banyak yang rusak, basah, atau hancur. Menjelang maghrib, ia berjalan perlahan menyusuri jalan tanah ke arah belakang desa. Di sana ada pohon beringin besar yang sudah lama dianggap angker oleh warga. Banyak yang bilang itu tempat bersemayam makhluk halus, tapi Nenek Saminem tidak peduli. Pohon itu dulunya sering ia datangi saat bersedih, saat ingin menyendiri. Ia duduk bersandar di akar pohon besar itu, menggigil kedinginan. Baju kumalnya basah terkena gerimis. Perutnya kosong. Tidak ada yang datang mencarinya. Tidak ada yang peduli. Langit makin gelap, angin berembus kencang. Daun-daun beringin bergoyang keras,
Tapi Nenek Saminem tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah langit. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam erat surat tua milik suaminya. Malam itu, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Mereka hanya mendengar suara aneh dari arah pohon beringin. Suara tangisan perempuan tua yang panjang dan menyayat hati, disusul jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kembalikan rumahku. Keesokan paginya, Pak Modin yang hendak ke masjid menemukan tubuh Nenek Saminem tergeletak kaku di bawah pohon beringin. Matanya terbuka, mulutnya sedikit tersenyum tapi tubuhnya dingin. Ia sudah meninggal, warga berkumpul. Beberapa perempuan menangis melihat kondisi nenek itu, namun tidak ada satupun dari aparat desa yang datang melayat, termasuk kepala desa, Suraji tanpa keluarga, tanpa upacara layak. Nenek Saminem dimakamkan di pinggir pohon beringin, sesuai permintaannya yang dulu pernah ia ucapkan pada Pak Modin. Tak ada yang menyangka bahwa kematian sunyi itu akan menjadi awal dari rentetan teror yang mengguncang seluruh desa. Sudah seminggu sejak rumah Nenek Saminem digusur. Kepala desa Suraji tampak puas. Peta pembangunan wisata sudah terpampang di ruang kerjanya. Tanah kosong bekas gubuk nenek itu sudah diratakan dan dipasangi patok tanda lokasi proyek. Suraji bahkan sempat berkata di balai desa, pelan-pelan desa ini bakal jadi tujuan wisata terkenal. Gubuk reyot nggak pantas ada di tengah desa modern. Namun suasana desa mulai berubah. Warga mulai sering bisik-bisik, terutama mereka yang rumahnya tak jauh dari pohon beringin besar. Semalam aku dengar suara nangis embok dari arah pohon beringin, kata seorang ibu pada tetangganya di warung. Lah aku juga Jam, suaranya perempuan tua. Lirih, lama banget kayak orang kesakitan. Awalnya hanya 1-2 orang yang bercerita. Tapi makin lama makin banyak warga yang mengalami hal serupa. Suara tangisan itu terdengar hampir setiap malam, terutama setelah tengah malam. Kadang disusul suara langkah pelan dan suara ranting patah, seolah ada yang berjalan perlahan di pekarangan rumah. Sementara itu di rumah kepala desa, anaknya yang masih SMA, Lurah Sinta, mulai terlihat pucat dan kurang tidur. Sudah beberapa malam ia diganggu mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang nenek bungkuk, berbaju hitam, berdiri di depan rumah. Rambutnya panjang dan beruban, wajahnya keriput, tapi matanya tajam menatap ke arahnya. Nenek itu tidak bicara, hanya berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah mereka. Di malam ketiga, mimpi itu berubah. Lurah Sinta bermimpi duduk di ruang tengah rumahnya sendirian. Lalu nenek itu tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar mandi dan mendekat pelan-pelan sambil membawa tongkat. Suasana di mimpi itu mencekam, dingin, dan Sinta selalu terbangun dengan tubuh gemetar dan peluh dingin membasahi lehernya. Awalnya ia tidak berani bercerita pada siapapun, termasuk ibunya. Tapi setelah malam kelima, ia tidak tahan dan menangis di meja makan. Ayah, aku mimpi buruk terus. Tentang nenek-nenek. Serem banget, kata Sinta dengan suara pelan. Suraji menghela napas menepuk punggung anaknya. Sudah, jangan ditanggapi, itu hanya mimpi. Kamu mungkin kecapekan belajar. Tapi istrinya Buwati tidak setenang Suraji. Ia mulai cemas. Ia juga merasa suasana rumah berubah. Lampu dapur beberapa kali mati sendiri. Air di kamar mandi mengalir tiba-tiba. Kadang terdengar suara bisikan samar dari arah sumur belakang. Meskipun tak ada siapa-siapa. Di hari berikutnya, Pak Modin datang ke balai desa. Ia membawa sebuah buku tua dan selembar peta lama. Ia mengetuk pintu ruang kerja kepala desa dan masuk setelah dipersilakan. Pak Suraji, maaf ganggu. Saya mau bicara soal tanah bekas rumah Bu Saminem, ucapnya. Ada apa Pak Modin? Suraji bertanya. Nada suaranya datar. Pak Modin membuka peta tua dan menunjuk sebuah area. Tanah itu dulu dikenal sebagai tanah cikal. Itu tanah adat, bukan tanah biasa. Dulu, tempat itu dianggap keramat karena jadi lokasi pemakaman sesepuh desa sebelum akhirnya dipindah ke makam utama. Suraji mengerutkan dahi.
Itu cerita lama, Pak. Sekarang tanah itu punya negara, kita manfaatkan untuk desa. Saya cuma mengingatkan Pak Lurah, ada banyak cerita dari orang tua dulu. Siapapun yang mengganggu tanah itu tanpa izin atau niat baik, hidupnya tidak akan tenang. Suraji tertawa kecil. Ah, Pak Modin, sekarang zaman modern. Jangan percaya takhayul. Pak Modin tidak membalas. Ia hanya menatap serius, lalu pamit dan pergi. Malam itu, gangguan makin parah. Sekitar pukul 2 dini hari, Sinta terbangun karena mendengar suara air keran mengalir dari kamar mandi. Ia bangkit dengan rasa malas, berniat mematikan keran. Tapi begitu membuka pintu kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di lantai kamar mandi, tergeletak segumpal rambut panjang berwarna putih keabu-abuan. Rambut itu tampak basah, seperti baru dicuci, dan menggumpal begitu saja di sudut lantai, dekat lubang pembuangan. Tidak ada orang lain di kamar mandi. Sinta berteriak keras hingga membangunkan seisi rumah. Ibunya datang tergesa-gesa. Ketika mereka kembali ke kamar mandi, rambut itu sudah hilang. Hanya air yang masih menggenang. Semenjak malam itu, kondisi Sinta menurun drastis. Ia tidak nafsu makan, tubuhnya panas dingin, dan matanya sayu seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dokter desa yang dipanggil tidak menemukan gejala penyakit yang jelas. Saya nggak tahu ini penyakit apa, Bu. Dari hasil pemeriksaan semua normal, kata dokter muda itu. Suraji mulai gelisah tapi tetap tidak menghubungkan semua kejadian ini. Dengan peringatan Pak Modin, ia tetap bersikeras bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun di luar sana warga mulai ketakutan. Beberapa anak kecil mengaku melihat nenek tua berdiri di depan sekolah saat mereka pulang. Ada juga yang melihat bayangan berjalan pelan di dekat balai desa tengah malam. Semua penampakan itu mengarah pada satu sosok yang sama. Nenek tua bungkuk, berbaju hitam. Pagi berikutnya, Sinta hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Ia mengigau menyebut-nyebut nama yang membuat ibunya merinding. Kembalikan rumahku, rumahku, rumahku. Bu Wati menangis. Ia akhirnya meminta Suraji untuk bicara lagi dengan Pak Modin. Tapi Suraji masih keras kepala. Kalau kita nurut sama rasa takut, kapan desa ini maju? Namun malam berikutnya, suara tangisan dari arah pohon beringin terdengar lebih jelas dari biasanya. Bukan hanya warga sekitar, tapi orang-orang yang rumahnya jauh pun ikut mendengar tangisan. Itu bukan lagi lirih. Suara itu berubah menjadi jeritan marah. Aku belum selesai. Malam itu hujan turun deras sejak maghrib. Petir menyambar sesekali, membuat langit terlihat seperti kilatan kamera besar. Angin kencang meniup daun-daun pohon, dan suara gemuruh seperti datang dari segala arah. Di rumah dinas kepala desa, suasana tegang sudah terasa sejak sore. Sinta masih terbaring di kamar, kondisinya makin lemah. Ibunya mondar-mandir dengan wajah panik. Suraji hanya duduk di ruang tamu, mencoba tenang, tapi jelas terlihat raut gelisah di wajahnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat suara pertama terdengar. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar. Seperti ada yang mengetuk-ngetuk pelan pintu. Depan tok, 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 semula terdengar biasa saja. Tapi bunyi itu terus berulang, makin lama makin cepat. Tok, 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 tuk, tuk. Suraji berdiri dari kursi. Siapa malam-malam begini, katanya sambil mendekat ke pintu. Tapi ketika ia buka, tidak ada siapapun di luar. Hujan masih deras, halaman rumah kosong. Begitu pintu ditutup, terdengar suara lain dari dapur. Piring jatuh dan pecah, Brak Bu Wati menjerit kecil dan lari ke arah suara. Di dapur, beberapa piring yang tersimpan di rak jatuh ke lantai dan hancur. Rak itu masih utuh, tapi entah kenapa piring bisa meluncur sendiri. Tak lama setelah itu, lampu ruang makan mulai berkedip-kedip seperti korsleting. Sinta tiba-tiba berteriak dari dalam kamar. "Ibu, ada nenek, dia lihat aku." Bu Wati bergegas masuk ke kamar. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Sinta hanya menangis di sudut tempat tidur sambil menunjuk ke jendela. Korden jendela itu tampak bergerak, padahal semua tertutup. "Sudah, nah,
Udah, itu cuman mimpi, bujuk ibunya, meski ia sendiri mulai menggigil. Tak lama, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan di pintu, tapi dari tembok belakang. Seolah ada tangan yang memukul-mukul dari luar. Dug, dug, dug. Suara itu muncul dari beberapa sisi rumah. Seperti ada yang mengelilingi bangunan itu dan memukul dari berbagai arah. Suara pintu dibanting pun terdengar, padahal semua pintu terkunci. Lampu tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap total. Di tengah kegelapan, terdengar suara napas berat. Perlahan, dari arah dapur, muncul suara serak yang jelas terdengar ke seluruh ruangan. Kembalikan rumahku. Suara itu panjang dan dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Tak ada yang bicara. Hanya terdengar suara hujan dan petir menyambar lagi. Kali ini tepat mengenai pohon beringin di dekat lapangan desa. Suaranya membuat kaca jendela bergetar. Suraji akhirnya panik. Ia mengambil senter dan berjalan ke kamar Sinta. "Kita nggak bisa diam saja. Ini bukan hal biasa," katanya kepada istrinya. "Kamu mau ngapain, Pak?" tanya Buati. Ketakutan. "Aku mau minta bantuan orang pintar dari luar. Kita harus hentikan ini sebelum makin parah." Pagi harinya, Suraji pergi diam-diam ke desa seberang. Ia mendatangi seseorang yang dulu pernah membantunya saat kampanye kepala desa. Namanya Kang Pras, seorang dukun muda yang dikenal sebagai orang pintar tapi tidak suka tampil. Kang Pras tinggal di sebuah rumah sederhana dekat hutan karet. Saat Suraji datang dan menceritakan kejadian yang dialami, Kang Pras hanya mengangguk. "Saya sudah dengar cerita soal penggusuran itu," kata Kang Pras. "Saya juga sudah dapat firasat. Sekarang saatnya kita atasi ini." "Bisa, Kang?" tanya Suraji dengan nada ragu. "Saya nggak janji bisa langsung mengusirnya, tapi saya bisa bantu ruatan. Tapi syaratnya, semua yang terkait dengan tanah itu harus ikut." Suraji mengangguk cepat. "Apa saja yang harus saya siapkan?" "Sediakan kembang 7 rupa, air sumur dari rumah korban, dan seikat rambut jika ada. Juga, siapkan tanah dari lokasi rumah gubuk yang digusur." Suraji pulang dan langsung menyuruh anak buahnya menggali tanah bekas rumah Nenek Saminem. Ia juga diam-diam mengambil air dari sumur dekat pohon beringin dan memasukkannya ke dalam botol. Malam berikutnya, Kang Pras datang ke rumah dinas kepala desa. Ia membawa kotak kayu kecil berisi benda-benda ritual. Di ruang tengah, ia mulai menyiapkan upacara ruatan. Saat prosesi dimulai, udara di dalam rumah berubah. Angin kencang bertiup meski semua pintu tertutup. Lampu mulai berkedip lagi, dan terdengar suara gaduh dari atap. Seperti ada yang berlari-lari di atas genteng. Kang Pras tetap duduk bersila. Komat Kamit membaca mantra. Ia menaburkan bunga di sekitar ruangan dan mengelilingi tempat tidur Sinta. Tiba-tiba, tubuh Sinta kejang. Matanya terbuka, tapi wajahnya terlihat bukan seperti dirinya. Suara dari mulutnya berubah menjadi suara tua dan parau. "Aku tidak akan pergi sebelum mereka membayar semuanya." Kang Pras tidak gentar. Ia menggenggam segenggam tanah dari bekas rumah nenek dan meletakkannya di dada Sinta. Suara itu berteriak, "Rumahku, tanahku, janji suamiku dilanggar." Semua benda di ruang tamu bergetar. Gelas pecah, figura jatuh dari dinding. Aroma anyir mulai menyebar ke seluruh rumah. Kang Pras menekan kuat-kuat tanah itu di dada Sinta dan membaca mantra lebih keras. Perlahan, suara itu memudar. Tubuh Sinta melemas. Lampu berhenti berkedip. Angin reda. Semua orang di ruangan itu diam, masih gemetar. Kang Pras menghela napas. Ini belum selesai, ia tidak pergi. Ia hanya mundur untuk sementara. Kita harus bicara dengan warga dan kembalikan haknya. Suraji tertunduk. Ia baru menyadari, masalah yang mereka hadapi bukan sekadar teror gaib, tapi dosa yang tertinggal. Pagi-pagi sekali, Kang Pras mengajak kepala desa Suraji dan beberapa warga yang dianggap penting untuk melakukan ruatan di lokasi pohon beringin, tempat di mana Nenek Saminem ditemukan meninggal. Kang Pras bilang, tempat itu adalah pusat dari
gangguan yang selama ini terjadi. Warga yang ikut tampak gelisah. Beberapa dari mereka bahkan menolak datang karena takut. Tapi Suraji meyakinkan mereka bahwa ini satu-satunya cara mengakhiri teror yang mulai menyebar ke banyak rumah. Kang Pras membawa perlengkapan ritual dalam sebuah kotak anyaman. Di dalamnya ada dupa, kendi berisi air kembang, bunga 7 rupa, dan sesajen lengkap berisi nasi tumpeng kecil, ayam panggang, serta kelapa muda. Di sampingnya ada bendera putih bertuliskan aksara Jawa kuno. Sekitar pukul 8 pagi, mereka mulai berkumpul di dekat pohon beringin yang berdiri megah dan gelap. Angin berembus pelan, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kang Pras mulai membakar dupa dan memercikkan air kembang di sekeliling area. Ia membaca mantra sambil menancapkan bendera putih ke tanah. Sementara itu, Pak Modin berdiri di sisi agak jauh, mengamati jalannya ruatan. Ia tidak ikut campur, tapi matanya terus mengamati sekeliling. Wajahnya tampak cemas. Baru 15 menit ritual berlangsung, tiba-tiba terdengar suara burung gagak memekik keras dari atas pohon. Semua kepala menengadah. Seekor gagak besar terbang cepat dari atas pohon dan langsung menyambar wajah Kang Pras. "Arga!" teriaknya. Cakar gagak itu melukai matanya. Darah langsung mengucur dari kelopak mata sebelah kiri. Kang Pras jatuh, tersungkur dan menjerit kesakitan sambil memegangi wajahnya. Warga panik. Beberapa mundur. Ada yang hendak membantu, tapi Kang Pras melarang. "Jangan sentuh aku." Dia marah besar, teriaknya sambil menggigil. Suraji terpaku di tempat. Sementara itu, gagak itu melayang tinggi dan menghilang begitu saja ke arah barat. Kang Pras bangkit dengan susah payah. Separuh wajahnya berlumuran darah dan mata kirinya mulai membengkak. Ritualnya gagal. Katanya pelan, suaranya tercekat. Arwahnya, dendamnya terlalu dalam. Dia nggak cuma mau pengakuan, tapi keadilan. Pak Modin yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba melihat ke arah sawah di seberang pohon beringin. Matanya membelalak. "Astagfirullah. Itu dia," teriaknya sambil menunjuk. Semua orang melihat ke arah yang sama. Namun hanya Pak Modin yang tampak pucat pasi. Bibirnya gemetar. Tiba-tiba tubuhnya limbung dan jatuh ke tanah. Pingsan. Beberapa warga segera menolong. Mereka mengangkat tubuh Pak Modin dan membawanya ke rumah warga terdekat. Sementara itu, Kang Pras terduduk lemas. Luka di matanya mulai dibersihkan oleh salah satu warga dengan kain bersih. "Sekarang sudah jelas. Kita nggak bisa lagi lawan dia dengan cara biasa," kata Kang Pras. "Saya nggak bisa lanjutkan ruatan. Dia sudah menyentuh saya. Ini tandanya saya dianggap musuh." Suraji diam. Napasnya memburu, wajahnya tegang. Satu-satunya cara, lanjut Kang Pras lirih, adalah mengembalikan tanah itu. Bukan sekadar secara hukum desa, tapi secara adat. Kita harus buat upacara penyerahan kembali tanah itu kepada ahli waris. Atau kalau sudah nggak ada, minimal secara simbolis. Tapi, tanah itu sudah disertifikat atas nama desa, Kang, kata Suraji dengan nada tidak senang. Kalau dikembalikan, gimana dengan proyek balai desa? Kang Pras menatapnya tajam, meski sebelah matanya sudah tertutup kain. "Pak Lurah, ini bukan soal proyek, ini soal nyawa. Dendam arwah nenek Saminem sudah menyebar. Semakin lama ditahan, semakin banyak korban." Suraji terlihat bingung dan gelisah. Ia melirik beberapa warga yang mengangguk setuju dengan Kang Pras. "Pak, istri dan anak sampean juga udah kena," kata Pak Darto, salah satu warga yang ikut. "Kami semua sekarang takut tinggal di rumah sendiri. Setiap malam ada suara langkah, di atap tangisan bau anyir. Anak saya mimpi digandeng nenek tua dan diajak ke sumur." Suasana hening sejenak. "Kalau Bapak tetap keras kepala, jangan salahkan kami kalau nanti kami anggap Bapak penyebab semuanya," tambah Pak Darto. Suraji menghela napas. "Saya butuh waktu. Waktu bukan solusi, Pak. Setiap malam Jumat, Kliwon akan makin kuat energinya.
Apalagi bulan ini ada 2 kali Jumat Kliwon, kata Kang Pras pelan. Saya sudah sampaikan semua yang perlu saya sampaikan. Kang Pras berdiri, dibantu oleh salah satu warga. Ia mengambil tasnya dan perlahan berjalan menjauhi lokasi. Warga ikut bubar, sebagian mengantar Pak Modin yang belum sadar. Hanya Suraji yang masih berdiri di bawah pohon beringin, menatap tanah yang dulu berdiri rumah seorang nenek tua yang miskin, yang kini arwahnya mengobrak-abrik ketenangan seluruh desa. Sebelum Kang Pras pergi, ia menoleh dan berkata, "Kalau nanti ada darah lagi yang tumpah, itu bukan salah saya. Tapi karena Bapak terlalu angkuh untuk minta maaf." Setelah semua pergi, hujan kembali turun rintik-rintik. Pohon beringin bergoyang pelan, seperti berbisik, memanggil nama-nama yang akan menjadi korban berikutnya. Hari-hari di desa Karangsari berubah jadi penuh kecemasan. Warga tak lagi berani keluar malam. Pintu rumah dikunci rapat sebelum maghrib. Di langit-langit rumah, kadang terdengar suara seperti benda diseret. Bau anyir darah juga sering muncul. Tanpa sebab, semua orang tahu sesuatu sedang berkeliaran di desa. Pagi itu kabar mengejutkan datang. Pak RT Karto, salah satu orang yang menandatangani persetujuan penggusuran, ditemukan menggantung di pos ronda. Tubuhnya menggantung dengan lidah terjulur dan mata melotot ke atas. Warga yang menemukannya menjerit histeris. Tidak ada surat, tidak ada alasan. Semua tahu Pak RT orang yang ceria, tak pernah terlihat punya masalah besar. Tapi pagi itu, tubuhnya dingin tergantung dengan leher terikat sabuk miliknya sendiri. Pak Babinsa yang datang bersama warga langsung menutup lokasi dan memanggil polisi. Tapi hasil pemeriksaan tak menemukan tanda-tanda kekerasan lain. Semua orang mulai mengaitkan ini dengan kemarahan arwah nenek Saminem. Belum habis rasa duka dan takut, 2 hari kemudian, sekretaris desa bernama Pak Wahyu ditemukan tewas tertabrak bajaj di perempatan jalan utama. Padahal selama ini Pak Wahyu tinggal di desa dan tak pernah pergi ke Jakarta. Kematian itu membingungkan. Warga bertanya-tanya, mengapa bisa bajaj masuk ke desa kecil yang bahkan tidak punya jalan cukup lebar? Polisi bilang itu kecelakaan biasa, tapi warga tak percaya, terlalu aneh. Terlalu tiba-tiba Lurah Suraji semakin kalut. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan wajahnya sering kosong. Ia mulai berbicara sendiri di rumah dinas. Kadang tertawa keras di malam hari, kadang menangis tanpa sebab. Istrinya takut. Beberapa kali Lurah Suraji mengamuk, membanting barang, bahkan nyaris memukul Lurah Sinta saat didekati. Saya dengar suara dia. Saya dengar dia jalan di atap rumah ini setiap malam, teriak Suraji sambil memegangi kepalanya. Sinta hanya bisa memeluk ibunya yang juga ketakutan. Rumah dinas kini seperti rumah sakit jiwa. Bau kemenyan kadang muncul dari kamar ayahnya, padahal tak ada yang membakar. Pada malam Jumat berikutnya, Suraji kembali mengamuk, kali ini lebih parah. Ia merobek-robek peta desa, lalu menulis dengan darah dari jarinya sendiri di tembok, "Ini tanah dia, bukan kita." Warga yang mendengar teriakan dari dalam rumah dinas akhirnya melapor ke Pak Modin dan membawa Suraji ke rumah sakit jiwa di kota. Lurah Sinta hanya bisa menangis, tak tahu harus bagaimana lagi. Di tengah situasi itu, Sinta mulai mencari tahu siapa sebenarnya nenek Saminem. Ia merasa ini semua tidak akan berhenti sebelum ada yang berani membongkar masa lalu nenek tua itu. Ia mendatangi rumah-rumah warga sepuh, menanyakan apakah ada yang mengenal dekat nenek Saminem. Rata-rata mereka enggan bicara. Ada yang bilang takut, ada yang pura-pura tidak tahu. Akhirnya, ia bertemu dengan Mbok Warti, janda tua yang tinggal di pinggir desa. Mbok Warti bercerita pelan, sambil sesekali menatap ke arah jendela, seolah memastikan tidak ada yang mendengarkan. "Dulu, Saminem itu bukan orang sembarangan, Nenduk," kata Mbok Warti. "Dia semacam juru kunci tanah itu, warisan dari orang tuanya. Tapi karena hidup miskin dan tua, banyak yang nggak menghargai dia." "Kenapa dia sendiri, Mbok? Nggak punya anak?" "Katanya anaknya mati waktu kecil. Suaminya pergi nggak pernah balik.
Sejak itu dia tinggal sendiri dan terus jaga tanah. Tuh, banyak orang desa bilang itu tanah keramat, tapi karena dia orang kecil, nggak ada yang dengerin. Sinta menunduk. Saya ingin tahu lebih dalam. Apa Nenek Saminem pernah menulis sesuatu? Buku? Surat? Mbok Warti mengangguk. Ada. Waktu rumahnya digusur, aku sempat lihat buku catatan tua di sampul plastik. Tapi sejak itu, buku itu entah kemana. Sinta berpikir keras. Ia teringat kotak-kotak dari penggusuran yang dulu ditumpuk di gudang kantor desa. Malam itu juga, ia pergi ke kantor dan membuka gudang yang berdebu. Ia menyusuri tumpukan barang bekas. Baju lusuh, alat dapur karatan, bingkai foto yang pecah. Di antara tumpukan itu, ia menemukan kotak plastik lusuh. Di dalamnya ada beberapa benda, sisir kayu, baju batik tua, dan sebuah buku kecil bersampul, coklat yang sudah memudar. Sinta membuka perlahan. Di halaman pertama tertulis, catatan harianku, Saminem. Tangannya gemetar. Ia duduk di kursi dan mulai membaca lembar demi lembar. Tulisan tangan itu tidak rapi, tapi bisa terbaca. Isinya bukan cuma cerita sehari-hari, tapi juga unek-unek dan rasa sakit hati yang selama ini dipendam. Hari ini aku melihat tanahku dicoba dijual orang desa. Mereka bilang tanah kosong, tapi ini bukan tanah kosong. Ini tempat ayahku dimakamkan. Ini tanah yang aku jaga sejak aku umur 12. Mereka nggak tahu. Mereka pikir aku gila karena ngomong sendiri. Mereka pikir aku miskin, jadi nggak pantas punya tanah. Tapi aku tahu, tanah ini punya penjaga, dan dia akan marah kalau diusik. Sinta menutup buku itu perlahan, matanya berkaca-kaca. Ia mulai sadar, kesalahan yang dilakukan ayahnya dan aparat desa bukan hanya soal menggusur, tapi soal menginjak-injak hak ada keyakinan yang seseorang yang kudah penjaga warisan leluhur. Dan sekarang mereka harus membayar mahal atas itu. Lurah Sinta duduk di ruang kerjanya malam itu. Hanya ditemani lampu minyak dan setumpuk catatan dari masa lalu. Buku harian Nenek Saminem terbuka di hadapannya. Hatinya gelisah, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Ia ingin tahu semuanya. Ia ingin tahu mengapa arwah nenek tua itu begitu marah, begitu menyimpan dendam, hingga membawa kematian demi kematian ke desanya. Ia membuka halaman berikutnya. Tulisan tangan Nenek Saminem tampak semakin tebal dan penuh tekanan, seolah ditulis dengan emosi yang meledak-ledak. Hari ini aku melihat sendiri, suamiku dibawa pergi. Mereka bilang dia mencuri kambing kepala desa, padahal aku tahu itu fitnah. Kiri Hasya pengen menyuruh orang-orang itu. Suamiku dipukuli warga. Dia mati bukan karena kambing, tapi karena mereka ingin aku dan keluargaku pergi dari sini. Sinta menelan ludah. Jantungnya berdegup makin kencang. Yang merancang semua ini adalah ayah kepala desa Suraji. Waktu itu dia masih jadi kepala dusun. Dia ingin tanah kami. Dia takut suaraku didengar banyak orang karena aku bisa menyembuhkan orang sakit. Aku dibilang dukun sesat, padahal aku cuma pakai ramuan daun dan doa dari orang tua dulu. Mereka bakar pondok pengobatanku. Mereka bilang aku gila, penyihir, pembawa sial. Tapi mereka nggak tahu, setiap malam aku cuma menangis di sisi makam suamiku. Aku nggak pernah balas dendam, sampai tanah itu dirampas juga. Air mata Sinta mengalir. Ia tidak bisa membantah isi catatan itu. Kyuntingcu, ayahnya dan para pendahulu memang pernah membuat keputusan-keputusan sepihak yang menyakiti orang-orang kecil. Tapi selama ini, semuanya dibungkus rapi. Tak pernah dibicarakan lagi. Kini, luka lama itu bangkit dan memburu siapa saja yang terlibat. Halaman-halaman berikutnya penuh dengan cerita tentang bagaimana Nenek Saminem berjuang sendiri. Setelah ditinggal suaminya, ia tetap mengobati orang secara diam-diam. Tapi makin hari orang-orang menjauh. Mereka takut, apalagi setelah beberapa anak kecil sakit dan ada yang meninggal, Saminem dituduh sebagai penyebabnya. Aku cuman ingin hidup tenang di tanahku sendiri. Tapi semua pintu ditutup. Aku dikucilkan, dianggap penyihir.
Sampai akhirnya, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma punya tanah dan makam suamiku. Dan ketika itu pun diambil, aku cuma punya satu, dendam. Sinta menutup buku perlahan, tangannya gemetar dan pikirannya kacau. Ia merasa seperti sedang menatap sejarah kelam yang ditutup rapat-rapat oleh keluarganya. Dan kini, kebenaran itu muncul dengan cara paling mengerikan. Malam itu, Sinta sulit tidur. Ia duduk di pojok kamar, memandangi buku itu dengan perasaan bercampur aduk. Angin malam menerobos jendela yang lupa ditutup. Lilin di samping ranjang tiba-tiba padam, dan suhu ruangan terasa menurun drastis. Tiba-tiba Sinta merasa lehernya kaku. Matanya berat. Tubuhnya seperti ditarik ke dalam mimpi yang tidak biasa. Tapi semuanya terasa nyata. Ia berdiri di tengah kebun bambu. Angin bertiup pelan. Dari kejauhan tampak sosok perempuan tua berjalan perlahan mendekatinya. Rambutnya panjang, wajahnya keriput, dan sorot matanya tajam meski penuh kesedihan. "Apakah kamu, Sinta, juga anak Suraji?" Suara perempuan tua itu parau namun jelas. Sinta menunduk, tak sanggup menjawab. Tubuhnya gemetar, ia tahu siapa sosok itu. Tak mungkin salah. Aku bukan marah karena tanahku digusur. Aku marah karena keluargamu menghancurkan hidupku. Suamiku mati difitnah. Aku dibakar hidup-hidup secara perlahan oleh kata-kata dan sikap orang-orang di desamu. Sinta masih diam. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Aku sudah bertahan selama puluhan tahun, tapi mereka tetap datang, mengusirku dari tempat terakhirku tidur. Apa aku salah kalau aku menuntut keadilan? Sinta menggeleng pelan. "Maafkan, kami usia aku tidak tahu semuanya." Jawabnya pelan, sosok itu mendekat. "Maaf saja tidak cukup, aku ingin satu hal." Sinta menatapnya berharap itu adalah permintaan yang bisa ia penuhi. "Pindahkan makamku ke tanah asal, dan keluargamu harus meminta maaf secara adat. Kalau tidak, aku akan tetap di sini. Dan satu persatu mereka akan tetap aku datangi." Sinta mengangguk pelan. "Aku akan lakukan, aku janji." Seketika angin berhenti. Sosok perempuan tua itu menghilang. Sinta terbangun dengan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat dingin, dan lilin yang tadi padam kini menyala kembali. Ia memandangi buku harian itu sekali lagi. Bukan lagi sekadar buku tua, tapi lembaran dendam yang belum selesai. Kini, beban itu ada di tangannya. Dan waktu terus berjalan. Sinta menatap ayahnya yang duduk diam di kursi ruang tamu. Matanya kosong menatap dinding. Sudah 2 hari kepala desa Suraji seperti orang linglung. Kadang tertawa sendiri, kadang menggumamkan nama nenek Saminem sambil menangis. Sinta tahu, ini bukan sekadar stres. Ayahnya kerasukan Pak Modin dan Kang Pras dipanggil kembali. Sore itu mereka berkumpul di rumah dinas kepala desa. Kang Pras duduk bersila di depan Suraji yang diam terpaku. "Kita harus cepat, kalau tidak arwahnya akan mengambil tubuh Pak Suraji sepenuhnya," ujar Kang Pras sambil menyiapkan sesajen dan dupa. "Arwahnya minta apa?" tanya Sinta. "Pemindahan makam ke tanah asal dan permohonan maaf secara adat oleh keturunan orang yang mengkhianatinya," jawab Kang Pras sambil menatap tajam ke mata Sinta. Sinta mengangguk. "Saya akan lakukan demi menyudahi semua ini." Malam Jumat Kliwon pun tiba. Pohon beringin yang dulu jadi tempat terakhir Nenek Saminem bernafas kembali jadi pusat perhatian. Di bawah pohon itu, mereka menggali tanah untuk mengambil tulang belulang nenek yang dulu dikubur asal-asalan oleh warga. Peti kayu kecil sudah disiapkan. Pak Modin memimpin doa sementara Kang Pras membacakan mantra Jawa kuno untuk memanggil roh nenek. Angin mendadak berhembus kencang. Dedaunan berjatuhan seperti hujan, dan bau kemenyan bercampur aroma tanah basah memenuhi udara. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari arah pohon. Suara perempuan tua, pelan dan lirih. "Kau akhirnya datang juga, Sinta." Bisik suara itu, Sinta merinding. Dia menoleh ke arah pohon, dan samar-samar sosok nenek Saminem berdiri di sana. Tubuhnya bungkuk, wajahnya keriput dengan mata merah menyala.
Tapi tak ada aura menyeramkan dari sosok itu. Hanya rasa sedih dan luka yang menguar. Aku mohon maaf atas semua yang dilakukan keluargaku padamu, Nek, kata Sinta dengan suara bergetar. Ia bersimpuh di depan sosok itu. Saminem menatapnya, lekat. Darah ayahmu adalah darah orang yang menghancurkan hidupku. Tapi kau berbeda. Kau mau mendengar. Tiba-tiba dari balik semak terdengar jeritan keras. Kepala desa Suraji datang tergopoh-gopoh. Tapi langkahnya tak seperti biasa. Matanya melotot, mulutnya menyeringai tak wajar. Tanah itu milik desa. Tak ada yang bisa menghalangi pembangunan, teriaknya. Dia kerasukan lagi. Teriak Pak Modin Kang Pras maju cepat, menaburkan garam dan membaca doa-doa pengusir roh. Tubuh Suraji menggeliat kesakitan, lalu ambruk. Tapi arwah nenek Saminem tak menyerang. Ia hanya mendekati tubuh itu, lalu berbisik, "Aku hanya ingin yang jadi hakku dikembalikan. Bukan dendam seumur hidup." Pak Modin memberikan tongkat kayu adat desa kepada Sinta. "Ini lambang pengampunan adat. Serihkan ini kepada arwahnya." Dengan tangan gemetar, Sinta mengangkat tongkat itu dan menyerahkannya ke arah arwah nenek Saminem. Perlahan sosok tua itu menerima tongkat itu dan memeluknya erat. Sejurus kemudian, tubuhnya mulai memudar. Matanya menatap Sinta dengan hangat. "Terima kasih, Nah. Kau sudah membebaskanku." Lalu sosok itu lenyap di hembus angin. Semua yang hadir terdiam. Tak ada suara lain selain desir daun dan embusan angin malam. Tapi mereka tahu semuanya telah selesai. Keesokan harinya, Sinta mengumumkan pengunduran diri ayahnya sebagai kepala desa karena alasan kesehatan. Tanah bekas rumah nenek Saminem kini dijadikan lahan bantuan rumah bagi warga miskin. Tak ada lagi suara tangisan tengah malam. Tak ada lagi mimpi buruk yang menghantui. Desa kembali tenang. Sinta berdiri di depan makam baru nenek Saminem yang kini berada di tanah yang dulu diambil secara paksa. Ia menaruh bunga dan berjanji dalam hati, "Aku akan jadi pemimpin yang adil, Nek. Seperti yang seharusnya kulakukan sejak awal." Dan sejak hari itu, pohon beringin yang dulu jadi tempat teror, kini jadi tempat warga berdoa dan mengenang. Sebuah pengingat bahwa ketidakadilan tak selalu bisa dilupakan, tapi bisa ditebus dengan kebaikan dan keberanian untuk meminta maaf.